Warahmatullahi wabarakatuh semuanya, serta Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. masih semangat ya, kok kayaknya sunyi sepi. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke UK 4, unit kompetensi yang keempat. Dari UK 1, 2, 3 sama materi-materi dasar, apa kalau boleh ini kita eh, apa ya, pembukaan dulu. Apa kesimpulan Bapak Ibu sejauh ini tentang produk halal itu, atau apa namanya, kebijakan halal ini, apa yang kesimpulan yang bisa Bapak Ibu ambil kira-kira? Ada yang bisa bantu jawab selama 3 hari belajar ini tentang produk halal, tentang kewajiban halal ini menurut Bapak Ibu kurang jelas ya? Ini udah mepet banget. Ada yang bisa bantu jawab Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Dadang. Ya, sebenarnya kami semua kan terbantu dengan acara begini, Bu. Jadi bisa mengetahui tentang spesifikasi barang, ID. Jadi kami kalau mau jajan pasti akan kita ini dulu barcode dulu. Ini ada ID-nya nggak nih? Teman Betul bakwan kan? di tetangga nggak ada pakai ID, Bu. Ya insya Allah itu satu. Yang kedua ya secara kedepannya ya kita lebih bisa berpartisipasi dalam rangka mensosialisasikan ya tentang produk halal yang menjadi tugas pokok nasional kan. Ya insya Allah secara pribadi saya merasakan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dadang, bagus sekali jawabannya. Ada yang lain ingin menambahkan? Kita interaktif aja ya Bapak Ibu, karena materinya juga nggak banyak kok, cuma sedikit. Jadi mungkin nanti yang selama saya bawakan materi juga kalau ada pertanyaan boleh langsung raise hand. Ada satu lagi mungkin bisa menambahkan? Ya, jadi kenapa saya tanyakan itu karena masih banyak ya pertanyaan dari teman-teman baik muslim maupun non muslim. Mungkin kalau non muslim mungkin bisa dimengerti ya, tapi ternyata banyak juga teman-teman non muslim yang mungkin belum paham juga gitu, termasuk saya sebelum belajar ya gitu. Maksudnya kenapa sih harus ada sertifikasi halal? Indonesia ini kan penduduk terbesarnya kan muslim ya, kenapa nggak sertifikasi haram aja gitu? Kira-kira ada yang bisa bantu jawab? Ada hubungannya nih tadi dengan jawabannya Pak Nanang. Kira-kira ada yang bisa membantu jawab? Kenapa yang disertifikasi harus halal? Kenapa bukan sertifikasi haram aja? Kan yang minoritas kan yang haram, secara kalau logika awam akan lebih mudah gitu. Kira-kira ada yang bisa bantu jawab? Halo? Ya kembali ke urusan seperti Pak Yai kemarin sampaikan, Bu, bahwa kita ini kan punya apa istilahnya tujuan dan untuk melindungi diri, harta, keluarga, nasab. Itu kan salah satunya kalau Pak Yai bilang itu diperhatikan untuk makanan yang halal toyib. Al-Qur'annya di surat Al-Baqarah ayat 168 dan 173 ya. Ya, kira-kira itu sangat diperhatikan sekali untuk urusan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu Oke, yang harus. terima kasih Pak Dadang. Ada yang bisa menambahkan sedikit mungkin? Bapak Ibu, suara saya jelas ya Pak? Soalnya tadi ada yang bilang, Iya, ada yang bisa menambahkan jawaban kenapa yang disertifikasi harus yang produk halal, bukan yang haram? iya Bu, mungkin menambahkan Bu. Ya, dengan Pak siapa, Bapak? Maaf. Oh, dengan Pak siapa? Doni, Pak, Bu. Maaf, Maaf. Doni, Doni. Oh iya, Pak Doni. Silakan Pak Doni. Iya, karena memang mungkin secara walaupun di Indonesia paling banyak agama Muslim, tapi nggak semua memahami eh, proses halal. Memang banyak makanan-makanan yang bahan-bahan dasarnya halal,
akan tetapi eh, belum memahami ya kontaminan, ya najis dan lain sebagainya sehingga yang halal benar-benar halal itu sebenarnya juga nggak banyak-banyak amat. Jadi makanya yang di sertifikasinya tetap yang di halal itu, Bu. Mungkin itu Bu tambahannya sedikit. Ya, terima kasih Pak Doni. Ya, betul sekali Pak Doni, tepat sekali jawabannya. Jadi setelah kita belajar ya Pak Doni dan mungkin rekan-rekan yang lain, kita jadi tahu gitu bahwa produk halal sebuah produk hingga benar-benar memenuhi kriteria halal itu ternyata tidak sesederhana itu, tidak sesederhana yang kita bayangkan sebelum kita belajar ya. Maksudnya kenapa harus disertifikasikan roti pasti halal, misalnya bakwan pasti halal gitu. Tapi ternyata setelah kita belajar ternyata ada banyak aspek, ada banyak kriteria yang harus dipenuhi sampai sebuah produk itu benar-benar halal gitu. Jadi eh, apa namanya, itulah kenapa perlu disertifikasi, jadi untuk menjamin, untuk memberi kepastian kepada konsumen muslim bahwa produk yang kelihatannya dalam tanda petik halal ini memang sudah benar-benar halal, jadi tidak hanya kelihatannya, tidak hanya sesuai pemikiran kita ini pasti halal, tapi memang benar-benar halal yang dibuktikan dari eh, adanya pengawasan, adanya sertifikat yang outputnya adalah sertifikat halal itu, di mana sebelum sertifikat halal itu keluar sudah melalui sebuah proses verifikasi yang diawasi oleh penyedia halal dan auditor halal gitu. Begitu ya Bapak Ibu. Mungkin nanti sebagai penyelia halal, Bapak Ibu juga sekaligus bisa ber apa namanya ya ber apa memberikan edukasi juga kepada masyarakat awam yang mungkin ada pertanyaan atau yang belum mengetahui soal kenapa sih harus ada kebijakan halal ini. Itu ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Doni dan Pak Dadang. Sekarang kita akan masuk langsung saja ke materi. Saya izin share screen. Oh iya, jangan lupa absen ya Bapak Ibu, karena materinya singkat takut terlewat. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan Pak slide-nya, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Baik, Bu. Ya, baik. Eh, melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Ini adalah untuk KK4, unit kompetensi 4. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan saya tadi, kenapa harus ada sertifikasi halal bukan haram. Nah, jadi ternyata sebuah produk yang terlihat halal sekalipun itu setelah kita periksa, Izin Bu, mohon maaf Bu Cahya, suaranya jauh, oh iya ya, kurang terdengar jelas. maaf, coba, kenapa ya? Saya itu kayaknya ini ada masalah di laptop saya. Sebentar. Halo, mana yang lebih jelas Bu? Apa sama-sama aja? Sudah agak mending. Padahal ini udah mepet banget. Oke, saya mau nanti saya agak berteriak. Mohon maaf. Eh, ini sebenarnya saya ada masalah nih di ini. Jadi ini berkaitan dengan pertanyaan saya tadi ya, kenapa sebuah produk itu harus disertifikasi halal atau kenapa bukan sertifikasi haram? Karena ternyata sebuah produk yang terlihat halal sekalipun itu bisa jadi belum tentu sebenarnya itu benar-benar halal gitu. Karena banyak kriteria-kriteria step-step yang harus dijalani untuk sebuah produk itu benar-benar menjadi sebuah produk yang memenuhi kriteria halal. Nah, selama proses itu sendiri yang terangkum dalam SPPA, penjaminan produk halal itu selalu ada potensi atau kemungkinan-kemungkinan untuk sebuah produk yang even semuanya berusaha sudah dipersiapkan untuk menjadi sebuah produk halal,
itu tetap ada potensi untuk sebuah produk itu gagal halal dalam tanda petik ya, gagal halal karena eh, dikarenakan mungkin ada beberapa hal yang bisa menyebabkan kontaminasi dan lain-lain. Gagal halal itu bisa terjadi di banyak bagian gitu. Bisa kemungkinannya bisa di banyak bagian, misalnya dari bahannya atau mungkin bahannya sudah benar, sudah sesuai dengan daftar bahan halal, tapi ternyata ada kontaminasi di peralatan atau mesinnya. Terus bisa juga di saat penyajiannya. Nah, ini kalau 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 apa namanya? Kalau makanan ya. Tapi kalau untuk karena di sini tidak hanya tidak hanya backgroundnya tidak hanya makanan minuman, distribusi misalnya. Kalau distribusi itu kan produknya jasa ya, jasa distribusi. Berarti titik kritisnya dalam Distribusi. tanda petik ada di apa namanya? Kebersihan gudang kalau dia sempat disimpan ya barangnya di kebersihan gudang, kemudian kalau dia ada transportasinya di penggunaan alat transportasinya. Maksudnya begini, jadi jangan sampai eh, truknya atau mobil mobil transportnya itu bercampur dengan misalnya eh, habis mengangkut daging non halal, taruhlah babi gitu ya, terus buat mengangkut produk-produk halal. Nah, itu tidak diperkenankan ya, kecuali sudah dicuci dengan penyucian yang sesuai syariat Islam gitu. Yang mana itu saya harus disosialisasikan, tapi eh, apa kemungkinan besar akan lebih sangat direkomendasikan untuk memisahkan armadanya. Jadi armada yang memang akan digunakan untuk produk halal itu jangan bercampur. Jadi dipisahkan karena untuk mencegah ya, untuk mencegah kontaminasi. Nah, itu kalau dari apa namanya? Jasa distribusi, untuk produknya jasa distribusi. Demikian juga untuk kosmetik, kemasan gitu. Nah, jadi masing-masing itu tetap ada potensi, ada titik kritisnya sesuai lingkup bisnis masing-masing, di mana sebuah produk yang dipersiapkan untuk menjadi produk halal itu menjadi gagal halal. Gitu. Oke. Nah, ini nanti saya akan share slide-nya, jadi Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ini pengertian atau definisi dari produk yang tidak memenuhi kriteria halal, yaitu produk yang sudah disertifikasi tetapi terlanjur diproduksi dari bahan yang tidak memenuhi kriteria bahan Vitamin atau B3. kriteria penggunaan bahan baru atau diproduksi di fasilitas yang tidak memenuhi kriteria fasilitas produksi. Jadi pengertian dari produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu adalah eh, si pelaku usaha ini sudah bersertifikat halal, perusahaannya sudah bersertifikat halal. Uh, tapi ternyata saat proses produksi, entah itu dari bahannya, entah itu dari saat proses produksi alias di peralatan produksinya, entah itu dari SDM-nya, ternyata tidak apa terjadi kontaminasi sehingga produk tersebut gagal halal gitu, gagal menjadi produk halal gitu. Tapi kalau kalau perusahaan tersebut belum bersertifikat halal, ya artinya tidak ada tidak tidak ada produk yang tidak memenuhi kriteria halal karena memang dia belum bersertifikat halal gitu. Nah, ini adalah beberapa jenis ketidaksesuaian atau terjadinya produk tersebut gagal halal itu diantaranya penyebabnya ini. Bahannya ternyata ditemukan dari babi dan turunannya misalnya. Kemudian ada bahan yang mengandung darah, bangkai, bangkai. Nah, ini biasanya produk makanan minuman ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada bahan yang mengandung bagian dari tubuh manusia. Nah, ini biasanya dari produk kosmetik. Biasanya apa ya? Enzim apa stem cell semacam itu ya. Kemudian
Bahannya mengandung kamer atau minuman beralkohol dan hasil samping kamer. Kemudian bahannya tidak lazim digunakan di industri seperti bahan dari hewan bertaring dan berkuku tajam seperti anjing, tikus, buaya, dan lain-lain. Kemudian bahannya bercampur dengan bahan haram atau najis. Bahan hewani yang disembelih tidak sesuai syariat Islam. Kadar alkoholnya pada produk itu lebih dari 0,5%. Kemarin kan sudah dijelaskan ya dari Pak Kiai Arwani, minimal harus maksimal kandungannya adalah yang diperbolehkan adalah 0,5%. Kalau untuk minuman harus di bawah 0,5%. Kemudian bahannya tidak terdaftar di daftar bahan halal. Jadi misalnya sebenarnya bahan yang kita gunakan itu sudah bersertifikat halal, tapi ternyata dia di luar daftar bahan yang sudah kita siapkan. Nah, itu juga tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu sebelum kita mengajukan izin kepada BPJPH. Jadi nggak boleh langsung digunakan. Ini misalnya yang mudah aja ya kita ambil contoh untuk produk makanan minuman. Misalnya penggunaan tepung terigu segitiga biru gitu, misalnya untuk perusahaan bakery gitu. Kita di daftar bahan halal itu tepung terigu segitiga biru. Tapi kemudian karena tepung segitiga birunya sedang langka atau sedang ada kenaikan harga, bagian pembelian misalnya main beli aja penggantinya tepung cakra gitu. Dua-duanya sudah bersertifikat halal gitu, tapi secara regulasi tidak diperbolehkan untuk langsung memakai si tepung cakra ini karena dia tidak ada di daftar bahan halal. Jadi harus dilaporkan dulu gitu. Nah, makanya untuk menghindari terjadinya hal-hal seperti itu, biar nggak makan waktu, makan biaya, sebaiknya Bapak Ibu saat mempersiapkan matrik bahan itu ada selalu disediakan spare atau produk substitutnya gitu, penggantinya gitu. Jadi jangan hanya satu. Jadi misalnya untuk tepung, Bapak Ibu saat pengajuan SH di awal itu langsung masukkan aja berapa merek, misalnya 3, 4 atau 5 gitu. Misalnya segitiga biru, cakra, rose brand dan lain-lain gitu. Sehingga saat misalnya Bapak Ibu tidak bisa membeli di segitiga biru, Bapak Ibu langsung bisa membeli merek lain yang ada di daftar bahan halal itu, udah ganti rose brand, tidak perlu melaporkan lagi karena sudah ada di daftar bahan kita gitu. Nah, itu untuk menghemat waktu ya, begitu. Kemudian penggunaan, nah ini ya hubungannya penggunaan bahan baru yang belum disetujui oleh LPH atau BPJPH tadi. Jadi meskipun bahan barunya itu sudah ber-SH, kalau kita belum mengajukan izin, belum boleh dipergunakan. Kemudian ini juga sering terjadi ketidakhalalan itu terjadi karena fasilitas dan sarana proses produk halal yang terkontaminasi najis dan bahan haram. Nah, ini sering ditemukan misalnya di mesin-mesin itu suka kadang ada tikus mati. Itu otomatis kan produk yang melewati mesin atau yang memakai mesin tersebut kan otomatis akan terkontaminasi najis gitu. Sehingga produk tersebut gagal memenuhi kriteria halal. Nah, ini ketentuan dalam SJPH. Produk yang tidak memenuhi kriteria dapat diidentifikasi dari audit internal, audit pemasok, pemeriksaan mutu produk rutin, dan analisis laboratorium. Perusahaan harus memiliki prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, produk bagaimana kita bisa tahu bahwa ada ketidaksesuaian, ada produk yang tidak memenuhi kriteria halal? Ya dari ini, diantaranya Bapak Ibu, dari audit internal kan kita penyelia halal itu direkomendasikan untuk mengadakan audit rutin gitu. Boleh waktunya boleh silakan mau 6 bulan sekali atau setahun sekali gitu. Mulai audit internal, audit pemasok dari mulai bahan sampai produk jadi gitu. Nah, dari situ biasanya nanti akan ditemukan ketidaksesuaian atau atau temuan-temuan yang menyebabkan produk tersebut tidak memenuhi kriteria halal.
termasuk ke pemasok ya, dan analisis laboratorium kalau untuk produk-produk yang mengandung bahan kimia. Kemudian perusahaan ini harus punya prosedur tertulis nih. Jadi jangan sampai kita misalnya udah diaudit, kita temukan wah ini ternyata terkontaminasi najis. Ini bingung mau diapain gitu karena belum ada prosedurnya. Nah, makanya perusahaan itu harus memiliki prosedur tertulis yang ofisial yang resmi untuk menangani bila kita menemukan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Kemudian prosedur tersebut harus memuat definisi yang tepat tentang produk yang tidak memenuhi kriteria halal dan cara menanganinya. Jadi pemilih halalnya nggak bingung gitu loh. Apa yang bagaimana sih yang tidak memenuhi kriteria halal karena sudah dijelaskan di prosedur tersebut seperti apa aja yang tidak memenuhi kriteria halal, terus kemudian cara penanganannya. Nah, langkah kerjanya produk yang langkah kerja dari si penyelia halal ya, kita sebagai penyelia halal, produk yang dihasilkan dari proses produk halal pelaku usaha yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut diidentifikasi dulu sesuai prosedur. Kan prosedurnya udah ada. Nah, kita identifikasi apakah sudah sesuai atau belum. Nah, kalau ditemukan ketidaksesuaian atau ada temuan, kita telusuri penyebab dan jenis ketidaksesuaian. Kita telusuri ini ada di mana ini gagal halalnya di mana, apakah di bagian bahannya atau peralatannya atau dari SDM-nya atau di sampai packaging-nya, semuanya kita telusuri satu-satu. Nah, bagaimana mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut? Kita tentukan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Jadi kalau kita sudah temukan nih, wah ini terkontaminasi najis. Nah, kita tentukan jenisnya produknya apa. Kalau di perusahaan kita biasanya ada nomor batch. Kemudian lokasi terjadinya di mana, apa di gudang atau di ruang produksi atau di ruang penyajian. Kalau produk makanan ya atau produk bakery misalnya. Kemudian tanggal kejadian beserta bukti. Jangan lupa bukti ini sangat penting ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa kita misalnya ada temuan kita sudah benar kita temukan kita tangani tapi ternyata tidak ada bukti tidak ada evidence baik berupa foto dan lain-lain form yang diisi ya itu nggak bisa karena pasti nanti akan ditanyakan saat proses audit audit eksternal. Kemudian kalau kita temukan ada produk yang tidak memenuhi kriteria, kita pisahkan, kita karantina, kita hold dulu produk tersebut agar tidak bercampur ya dengan produk lain, biar tidak terjadi kerugian lebih lanjut. Karena saat dia tercampur ke produk lain ya, otomatis produk lain jadi ikut juga kan, gitu. Jadi harus kita hold, harus kita karantina, gitu. Kita pisahkan. Setelah itu kita lakukan identifikasi dan penarikan. Nah, ini ya untuk mencegah produk tersebut masuk ke dalam rantai proses produk halal. Nah, setelah itu kita lakukan pengendalian termasuk melakukan pengamanan dan pengawasan. Nah, cara kita menelusuri di mana letak gagal halalnya itu dapat dilakukan dengan metode 4M1E. 4M itu yang M pertamanya adalah material, jadi kita cek dulu nih dari bahan baku yang tidak halal atau tidak ada dalam daftar bahan halal. Apakah misalnya kita dari daftar bahan halal kan kita order ke supplier. Saat datang tuh kita cek apakah sudah sesuai dengan orderan kita, baik merek dan lain-lain. Terus kita cek SH-nya dan lain-lain. Misalnya sudah sesuai gitu. Berarti bukan di materialnya gitu. Kita cek mesin. Nah, mesinnya apakah yang terkontaminasi atau tidak misalnya. Oh, ternyata mesin semua bersih, ruangan produksi sudah tertutup rapat gitu. Tidak ada celah untuk tikus masuk atau binatang yang bisa menimbulkan najis masuk. Oke, berarti mesin tidak gitu. Kita cek manusianya. Nah, ternyata ada dari sisi personilnya gitu. Mohon maaf kalau ada karyawan yang non muslim misalnya ya, saat dia makan siang, istirahat makan siang misalnya, dia ternyata makan siangnya menunya daging babi gitu. Daging babi saat dia masuk ke ruang produksi
Biasanya orang itu hanya cuci tangan pakai sabun gitu. Padahal produk untuk bisa dikatakan standar halal itu harus memenuhi dua kaidah, kaidah syar'i dan administratif gitu. Kaidah administratifnya mungkin semua prosesnya sudah benar, tapi kaidah syar'inya karena si karyawan ini habis memegang babi, kan dia pencuciannya tidak bisa hanya sekali cuci tangan pakai sabun, tapi harus mengikuti kaidah syar'i, yaitu karena daging babi adalah najis besar, najis berat alias mughalladah, sehingga penyuciannya harus 7 kali cuci, yang salah satunya memakai pasir atau tanah gitu. Nah, hal-hal seperti ini kalau tidak disosialisasikan, terutama untuk karyawan non-muslim, mungkin akan lolos ya gitu. Makanya harus ada sosialisasi. Kemudian metode kerjanya harus sesuai dengan kriteria SBTH. Environment-nya, area kerjanya harus bersih. Misalnya karyawan kalau mau masuk ruang produksi harus mengganti alas kaki. Maaf Bu, suaranya semakin kecil. Kenapa ya? Oke. Jadi karyawan harus misalnya kalau masuk ke ruang produksi harus melepas, mengganti alas kaki dengan alas kaki yang khusus ruang produksi misalnya ya. Gitu. Kemudian ini langkah kerja untuk penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Produk yang dihasilkan dari PPH, pelaku usaha yang tidak memenuhi kriteria halal ditangani sesuai dengan persyaratan standar. Setelah penanganan itu kita evaluasi apakah penanganannya itu sudah efektif atau belum gitu. Jadi sehingga kedepannya mungkin ada yang bisa kita improve. Nah, cara penanganan produknya bagaimana? Nah, yang pertama misalnya tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal. Tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal itu artinya karena produk kita itu sudah ber-SH, jadi untuk produk yang gagal halal itu tidak boleh kita kasih logo SH gitu, dan otomatis kan tidak kita jual ke konsumen yang mensyaratkan produk halal gitu. Tapi masih diperbolehkan untuk dijual, kalau ini produk makanan ya, makanan dan minuman, masih diperbolehkan untuk dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal. Tidak mempersyaratkan produk halal itu misalnya dijual misalnya ke bar gitu, bar atau kafe yang menjual minuman keras gitu, minuman beralkohol, otomatis kan dia tidak apa-apa, produknya tidak ber-SH gitu. Jadi kalau memang dimungkinkan, tapi dengan pengawasan yang ketat ya gitu, itu masih diperbolehkan dengan bukti, evidence gitu. Kemudian tidak boleh dilakukan rework atau pengolahan ulang, kemudian tidak boleh di downgrade dengan cara menurunkan kualitas produk, tidak boleh juga direformulasi misalnya di produk kosmetik gitu atau produk bakery gitu, itu juga tidak boleh. Karena apa? Karena produk yang sudah terkontaminasi najis atau produk yang sudah tidak halal, kalau kita rework, kita downgrade atau kita reformasi, otomatis dia tetap akan kontaminasinya itu sudah ada di produk tersebut. Jadi mau kita formulasi, mau kita apapun juga itu tetap saja dia ada di dalam situ gitu. Jadi tetap aja dia itu sudah tidak memenuhi kriteria. Jadi makanya tidak diperbolehkan gitu. Kemudian bisa juga kita musnahkan atau kita hancurkan, entah itu dibuang, dibakar, dipendam dalam tanah, atau bisa juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Gitu. Jadi dipilih mana yang paling cocok sesuai tempat pelaku usaha Bapak, lingkup bisnis di tempat pelaku usaha Bapak Ibu masing-masing. Nah, evaluasi penanganannya itu kita lakukan analisis apakah mana yang paling efektif dan efisien saat penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria tersebut. Dan kita harus juga memastikan penanganan produknya itu dilakukan secara benar dan efektif. Gitu. Jadi benar dan efektif dan ada evidence-nya. Nah, evidence-nya ini kita laporkan dan dokumentasikan produk yang tidak memenuhi kriteria hal tersebut. Jadi setelah kita tangani, kita buat nih pelaporan penanganannya gitu. Kita siapkan format laporan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan
yang telah mencakup semua informasi yang diperlukan. Kita isi tuh laporannya dengan informasi yang sudah kita kumpulkan saat kita menangani produk tersebut. Nah, setelah kita isi itu kita verifikasi sudah benar apa belum, informasinya sudah benar belum, yang melaporkan telah semua yang dilaporkan apakah sudah akurat. Pokoknya intinya semua yang ada di laporan tersebut harus diverifikasi dulu gitu, sudah benar semuanya gitu. Nah, setelah semuanya benar, sudah kita verifikasi, ya, baru kita simpan itu form formnya, dokumen-dokumen pendukung yang berupa foto, video, evidence ya, daftar hadir, siapa aja yang menyaksikan. Itu kita filing yang rapi, yang mudah diakses kapanpun dibutuhkan. Misalnya saat auditor eksternal datang untuk untuk mengecek dan kemudian dia meminta mana buktinya, itu mudah diakses secara penyimpan. Nah, berikut ini adalah contoh format laporan bukti implementasi dari penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nanti ini template ya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu boleh tidak menggunakan form template ini, bisa disesuaikan dengan kondisi di tempat Bapak Ibu masing-masing, yang selama informasi yang apa yang dimuat di dalam form tersebut lengkap gitu. Misalnya nama itemnya apa yang ditemukan gitu. Misalnya moisturizer untuk produk kosmetik ya, misalnya ada moisturizer, jumlahnya berapa yang ditemukan yang terkontaminasi gitu. Kemudian diuraikan cara penanganannya itu bagaimana gitu. Misalnya dimusnahkan atau ditimbun atau apa, nggak mungkin buat pakan ternak ya kalau moisturizer gitu. Jadi disesuaikan. Kemudian lokasi ditemukannya itu di mana? Di bagian yang ketidaksesuaian dengan produk halal itu, kriteria produk halal itu di mana? Misalnya di gudang. Dan jadi dari sisi bahannya misalnya ternyata tidak ini. Tuh, kemudian penanggung jawab di mana barang ketidaksesuaian tersebut ditemukan. Nah, disetujui oleh atasannya gitu. Diperiksa tentu saja oleh si penyelik kita ya, oleh penyelia halal, disiapkan oleh admin biasanya ya. Kemudian ditulis jadwal mulai. Mulai itu maksudnya kita mulai pemeriksaannya kapan, terus kita mulai penanganannya, maaf. Mulai penanganannya produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu kapan? Misalnya hari ini, kemudian selesai kalau hanya memusnahkan mungkin 1 hari selesai. Ya udah berarti tanggal yang sama mulai dan selesainya gitu. Nah, ini analisis penyebab. Analisis penyebab itu apa penyebab dari timbulnya masalah yang tidak memenuhi produk yang tidak memenuhi kriteria hal tersebut, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Kita tinjau dari 4M1E ini gitu, di mana itunya penyebabnya di bagian mananya gitu. Nah, rincian penyebabnya itu, jadi kalau misalnya begini, eh, nah, biar lebih jelas kita langsung ke studi kasus aja. Nanti yang Bapak Ibu mau apa namanya mau kerjakan sebagai tugas 2. Bentar, Bapak Ibu. Kok belum muncul? Sudah muncul Bapak Ibu? Halo? Halo? Belum Ibu. Belum muncul, Bu. Bentar, kok nggak bisa ya?
Sering-sering fail tuh. Oh, kenapa ya? Gambar saya juga jadi hilang ya. Bentar, kok nggak bisa. Sudah muncul? Sudah muncul, Bu, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Betul, sudah Bu. Oke, nah ini ya nanti yang akan menjadi tugas kita. Mungkin kita bisa spill sedikit nih, misalnya biar Bapak Ibu lebih paham tentang analisis penyebab dari kalau kita lihat dari form tadi ya. Nah ini maju perusahaan domestik produksi berbagai macam varian moisturizer mengandung kolagen yang telah tersertifikat halal. Nah pada suatu kondisi ada pesanan mendadak nih dan mengakibatkan barang tersebut tiba-tiba naik dan pihak supplier tidak bisa memenuhi kebutuhan kolagen tersebut. Nah, untuk memenuhi kebutuhan order, pihak pembelian itu membeli dari supplier baru, yaitu PT Nusa Indah, yang belum tertelusur kehalalannya. Perusahaan bahan kosmetik ini juga belum memiliki sertifikat halal. Nah, setelah ditelusuri, perusahaan Nusa Indah Cantik tersebut sudah terlanjur memproduksi nih dari bahan yang belum tertelusur kehalalannya itu sudah jadi sebanyak 150 unit produk moisturizer. Hmm. Udah ya, paham ya dari studi kasus ini. Nih, sekarang kita coba formnya. Nah, ini berarti nama itemnya apa tadi? Dari studi kasus tadi yang kita temukan apa nama item yang tidak memenuhi kriteria halal? Berarti apa? Moisturizer. Kolagen. Kolagen. Nah, coba dibaca lagi. Moisturizer. Kolagen kan bahannya, berarti kan itu bahan dari itu yang kita temukan Produk kita moisturizer Bu. moisturizer ya Bapak Ibu. Jadi di produk kita yang kita temukan yang ternyata mengandung kolagen yang belum tertelusur kehalalannya gitu. Jadi yang tidak memenuhi kriteria itu ya moisturizer kita gitu. Karena ternyata mengandung kolagen yang tidak memenuhi. Berarti nama item yang kita temukan itu adalah Moisturizer. moisturizer. Moisturizer Jumlahnya disebutkan. Nah, 50. ya betul. Nah, bagaimana uraian cara penanganannya? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu kalau kosmetik? Musnahkan. Di hold, dipisahkan dengan yang lain. Ya, tentu saja dipisahkan, kemudian dimusnahkan, boleh, atau dikembalikan ke suppliernya gitu. Kembalikan ke supplier kalau memang ada, kalau memang memungkinkan untuk dikembalikan ya gitu. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ya berarti itu memang sudah menjadi kerugian, harus dimusnahkan, nggak boleh dijual gitu. Kemudian disebutkan lokasinya di ruang produksi, misalnya gitu. Nah, jawab ruang produksi tersebut siapa? Atasannya siapa? Mulainya, mulai penanganan produknya, misalnya hari ini, selesai hari ini, karena misalnya dimusnahkan ya, penanganannya berupa dimusnahkan kan sehari selesai. Gitu. Nah, analisis penyebab biasanya Bapak Ibu peserta itu sering sering apa rancu. Bu, tanya Bu, Ya, ya, silakan Bapak. Dengan Pak siapa? kalau barang itu sudah ternyata kan sudah tercampur dengan barang yang tidak halal, yang masih ada harapnya kan, yang dicurigai. Ya. Kalau dijual terpisah boleh nggak Bu? Dengan ketentuan tidak ada tulisannya halalnya Bu. Kan eman-eman Bu, harganya masih mahal juga. Dijual separuh kah? Oke. Eh, itu diperbolehkan dengan catatan diberi label ya Bapak, mengandung bahan non halal misalnya kayak gitu. Kalau untuk sekarang dan dijual di misalnya eh kalau kosmetik mohon maaf, kalau kosmetik setahu saya nggak boleh ya Bapak, karena kalau sekarang kosmetik itu kan semua yang masuk
per Oktober per Oktober tahun ini kan semua mandatori halal ya. Kosmetik itu termasuk kan obat, makanan, kosmetik, eh, distribusi yang mandatori akhir tahun ini kan itu semuanya. Jadi nggak boleh Bapak harus mau nggak mau harus dimusnahkan. Kecuali kalau kalau makanan ya, makanan kan dia ada apa namanya kafe ya, kafe bar yang tidak mensyaratkan produk halal karena memang dia jualannya produk non halal, mungkin masih masih diperbolehkan. Tapi kalau kosmetik itu kan nggak ada kosmetik yang tidak mensyarat, maksudnya sebuah toko kosmetik khusus yang tidak yang membolehkan produk non halal kan nggak boleh karena kosmetik sendiri kan sudah wajib halal gitu. Paham nggak maksudnya? Halo, Bapak, Paham, Bu? dengan Pak Jadi siapa kalau tadi? kalau kosmetik itu wajib halal Bu ya. Kalau dulu kan seingat saya itu BP POM boleh Bu. Apakah sekarang diwajibkan halal semua? Ya, kan mulai ini Bapak mulai Oktober 2026 ini ya tahun ini ya itu yang wajib halal. Jadi kewajiban halal itu ada yang mandatori itu ada beberapa kategori ya. Untuk yang mandatori tahun ini itu adalah obat, makanan, kosmetik, barang gunaan dan apa distribusi, jasa distribusi. Jadi apa-apa saja itu bisa dicek di KMA 748 dan 944 untuk makanan minuman 944 untuk barang gunaan dan non makanan minuman ada di 748. Itu ya Bapak. Jadi kosmetik adalah termasuk yang mandatori tahun ini gitu. Kalau BP POM itu kan berkenaan dengan keamanan produk ya, keamanan produk pangan, kosmetik dan lain-lain bukan bukan ke halalnya gitu. Baik, iya Pak Rio Andi, silakan Pak. Bu, maaf sebelumnya izin tanya, Bu. Kalau misalnya, Bu, kita dari supplier itu kan kita beli bahan tuh, Bu. Nah, Mm-mm. bahan itu tuh awalnya kita tuh nggak tahu kalau misalnya belum ada sertifikat halalnya, Bu. Nah, Mm-mm. kita produksi, nah kita simpan dulu, Bu. Nah, dia tuh ternyata supplier tersebut lagi ngurus sertifikat halal. Nah, setelah sertifikatnya halal, barang itu dijual apakah boleh ya, Bu ya? Yang barang yang kita simpan, Bu. Oh iya, betul Pak, boleh Pak. Jadi ya, Oh, boleh ya, Bu. jadi misalnya begini, apa namanya, si barang tersebut halal ya, sebenarnya semuanya sudah halal, tapi sertifikatnya belum terbit gitu. Iya. Belum terbit, tapi semuanya sudah masih proses nih semua. Jadi itu kita hold dulu, kita hold, tapi itu harus dipastikan ya, apa namanya, memang semua prosesnya semuanya itu sudah maksudnya saat proses itu semuanya sudah memenuhi SJPH, sudah diperlakukan lah di supplier tersebut gitu. Sudah sambil menunggu itu harus kita hold. Nah, nanti kalau sertifikatnya sudah terbit baru 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 boleh dijual gitu. Atau misalnya ternyata ada pengembangan gitu. Ada pengembangan produk gitu, penambahan bahan atau penggantian bahan. Nah, itu sebenarnya misalnya dia sudah bersertifikat halal, tapi ternyata di tengah jalan dia ada pengembangan atau penggantian merek dari salah satu bahannya gitu, misalnya dari tadi misalnya tepung segitiga biru ke cakra yang tidak ada di daftar bahan halal itu juga tidak boleh dijual Pak. Jadi harus di hold dulu sampai mendapatkan persetujuan dari BPJPH. Kalau sudah ada izin baru boleh kita jual lagi. Gitu. Oh ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Pak. Ada lagi? Kita lanjutkan ya. Jadi tadi berarti dari sisi material kita cek, berarti dapat dilakukan dengan metode 4M atau ya analisis penyebab dari studi kasus tadi. Berarti kalau dari material, berarti analisisnya gimana Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu jawab? Tadi kan terkemar dengan kolagen tadi, Bu. Ya, betul. Nah, jadi dari material ternyata ada kandungan bahan yang
belum tertelusur kehalalannya. Gitu kan Pak? Betul ya? Dengan Pak siapa Pak? Dadang, Bu. Oh Pak Dadang. Iya, ya betul Pak. Jadi berarti sudah langsung kita temukan ya dari sisi material ya ketidaksesuaiannya tersebut gitu. Mesin mesin misalnya mesin sudah bersih dan tidak terkontaminasi najis. Manusia misalnya SDM-nya sudah memenuhi syarat-syarat kebersihan dan bebas dari najis, metode. Nah, ini diisi semua ya Bapak Ibu. Jadi, kalau analisis penyebab itu adalah eh, penyebab dari kenapa produk tersebut tidak memenuhi kriteria halal gitu. Misalnya kalau dari studi kasus ini tadi dari sisi materialnya gitu. Nah, kalau perincian penyebabnya ini itu kenapanya gitu. Kenapanya? Kenapa kok bisa terjadi gitu? Apa berarti tadi kalau dari studi kasus ini rincian penyebabnya kenapa kok bisa terjadi, bisa masuk itu si bahan kolagen yang belum tertelusur kehalalannya itu kenapa gitu. Itu rincian penyebabnya berarti apa? Kalau dari studi kasus ini. Yang pesanan mendadak, Bu. Nah, ya betul. Betul sekali pesanan melonjak sehingga Tim pengawas barang nggak ini apa kecolongan. ya, eh, apa namanya ada pesanan yang melonjak terus kemudian pihak pembelian nggak tahu bahwa harus apa tidak boleh main ganti supplier istilahnya begitu Suppliernya baru juga. ya gitu misalnya jadi eh, banyak ya apa namanya analisis jadi bedanya analisis sama rincian penyebab kalau rincian penyebab tuh fokus kenapa sih produk itu eh, apa tidak memenuhi kriteria halalnya itu di bagian mananya kalau kalau rinci apa analisis penyebab itu kenapa bisa terjadi gitu gitu itu aja ya Bapak Ibu saya izin share ini apa Bu, namanya maaf Bu, saya boleh tanya sekali lagi Bu. kan Bapak dua kali juga boleh Oh ya Bu, Bu ya maaf Bu, Eh, kalau misalnya Bu kan saya penggunaannya misalnya plastik tuh Bu, gelas cup plastik Bu. Nah, ya saya cari di websitenya BPJPH, nah itu tuh cuman nggak kemasan cupnya Bu, tapi kemasan biji plastiknya. Itu kira-kira kalau kita masukin ke yang data yang waktu yang kemarin itu tuh boleh nggak ya Bu biji plastiknya gitu Bu? Atau emang harus cupnya? Nah, kan Kalau nggak ketemu terdaftar di nggak? websitenya itu tuh biji plastiknya Bu, Kalau bukan cupnya. Itu bagus bagaimana ya Bu? ada yang bocor. Maaf. Maksudnya maksud Pak Rio mohon maaf Pak Rio dari perusahaan apa ya? Saya perusahaan AMDK Bu. Oh AMDK. Ya. Nah kan penggunaan cup kan Bu, penggunaan cup untuk kemasan airnya. Nah Hmm. itu tuh setelah saya cek nama suppliernya di websitenya BPJPH, nah itu tuh nggak ada cupnya Bu, cuman dalam bentuk biji plastiknya Bu. Itu kalau Oh, kira-kira kayak gitu gimana ya Bu? tapi kan Bapak itu kan ngambil dari supplier kan berarti cupnya. Iya, ngambil dari supplier Bu, tapi yang terdaftarnya malah biji plastiknya Bu. Kalau misalnya ada permasalahan kayak gitu gimana ya Bu ya? Bapak bisa minta ke suppliernya. Itu sebenarnya Hmm, kewajiban yang harus mensertifikasi halal dari si cupnya ini adalah suppliernya gitu. Jadi oh, Bapak taunya ngambil cupnya itu ya sudah bersertifikat halal cupnya iya. kan. Bapak kan apa namanya ngambilnya cup udah jadi kan. Iya, Ya udah jadi Bu. ya bukan bukan beli biji plastik terus Bapak proses jadi cup kan, tapi cup yang Iya. jadi kan. Nah, berarti Bapak eh, cari supplier atau meminta supplier tersebut untuk mensertifikasi halal gitu, Pak. Itu Ya, baik, Bu. pihak suppliernya. Gitu, Oh, ya, Bapak. baik. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu, kita masih ada waktu mungkin satu atau dua penanya lagi. Tuh, sama soal
Ada lagi? Sudah jelas? Atau bingung? Atau Enggak ini ya. jangan lupa absen ya, Bapak Ibu. Karena absen otomatis tertutup Bu, saat masih dia diingetin absennya Bu. Tadi saya lupa Bu materi Bu Henti. oh, kalau lupa udah nggak bisa di Iya. itu, Pak. Kalau Nggak apa-apa, kalau kalau satu masih lulus kan Bu, kalau satu absen. masih lulus, Pak. Selama syarat yang lain terpenuhi ya, Pak. Kalau cuma satu tapi Bapak tugasnya nggak lengkap, ya tetap nggak lulus. Waduh, kasihannya Bu. Makanya harus harus dilengkapi. Yang penting Kalau Ibu rajin. kan baik hati mengingatkan absen. Oh, aduh. Enggak, kadang-kadang lupa Bapak. Kadang mau ingatkan kan kita juga kadang tidak selalu ingat juga. Jadi serius nah, materi Bu Henti serius. Jadi saya juga sampai nggak ingat absen. Nggak apa-apa, Pak. Cuma satu, insya Allah nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Nanti untuk materi sama apa tugas saya share di grup ya, Bapak Ibu. Itu Nggak ada? deadline Ibu pekerjaannya kapan ya, Bu? Hari ini, Sampai jam Pak, berapa? Sampai jam berapa ya, Bu? ya diusahakan malam lah ya, Pak. Oh, Jadi malam. Oke, oke. biasanya jam 12 malam Bu, Pak Odi. Ah, iya Nanti loh Pak nanti Osep saya kemarin. jelaskan, Pak. Oh iya iya, makasih Pak Osep. Maaf Pak Osep. Pak Osep monitor ternyata. monitor dong, Pak Kepala Sekolah harus monitor. Baik. Monitor Pak Dadang aktif sekali. Terima Ya, kasih Pak Dadang. biasa loh. Kita terus terang ya, Bapak Ibu, kalau pesertanya itu aktif, itu kita juga seneng semangat ya, Pak Usep ya. Ya, Tapi jangan aku hanya aktif di itu ya, Bapak Ibu, jangan hanya aktif di layar ya. Tapi nanti tugasnya diem aja, nggak diskusi sama fasilitatornya juga juga ini ya. Jadi ya harus harus aktif baik di layar, diusahakan aktif baik di layar maupun saat sama fasilitator gitu, biar tugas-tugasnya lancar. Kalau ada nggak tahu tanya, nggak, jangan jangan segan gitu. Kadang nanya, Bu maaf ya saya banyak nanya, lo nggak apa-apa, justru kita seneng gitu, artinya peserta memang benar-benar serius gitu. Apalagi yang mau ikut ini ya, apa banding uji kom ya, itu harus harus double double seriusnya gitu, karena akan nanti akan menghadapi asesor, jadi harus benar-benar menguasai. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi dan kebetulan waktunya sudah habis, eh, saya minta maaf, mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian dan mungkin suara saya yang kurang jelas. Ini sepertinya ada laptop saya yang agak gangguan dari kemarin. Mohon maaf atas semua ketidaknyamanan, atas kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya dan keaktifannya. Semoga lancar dalam, karena ini hari terakhir ya, setelah ini Bapak Ibu akan lanjut mengerjakan laporan OJT yang biasanya banyak peserta itu eh, ada kendala ini itu gitu. Mudah-mudahan dilancarkan, tapi kalau ada kendala jangan segan untuk sering-sering berdiskusi dengan fasilitator. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan layar saya kembalikan kepada Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. baik. Terima kasih Bu Cahya yang telah menjelaskan tentang penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Jadi Bapak Ibu sekalian, materi yang tadi sampai Bu Cahya itu adalah materi tentang bagaimana Bapak Ibu menangani ya apabila terjadi suatu kasus yang menyebabkan produk yang Bapak hasilkan tersebut tidak memenuhi kriteria halal ya. Jadi dari mulai mengidentifikasinya, mengamankannya sampai mengeksekusinya gitu ya. Mengeksekusi mau diapakan produk yang tidak memenuhi kriteria halal tersebut. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke materi unit kompetensi yang kelima. Jadi tentang audit internal Bapak Ibu. Jadi begini Bapak Ibu. Tadi unit kompetensi ketiga dan keempat itu kalau bicara tentang PDCA itu berarti pada tahapan doing. Bapak Ibu sudah mulai melakukan tuh bagaimana melakukan proses pengawasan.
Dalam bentuk apa? Hasilnya adalah Bapak Ibu dapat membuat laporan hasil pengawasan sampai memberikan rekomendasi. Rekomendasi apa yang memenuhi yang sesuai dengan kriteria halal. Nah, itu Bapak Ibu ketika melakukan pengawasan, outputnya adalah temuannya apa gitu ya. Apa yang Bapak Ibu sudah awasi, kemudian rekomendasinya apa untuk perbaikan jika memang ada hal yang perlu diperbaiki terkait dengan aktivitas pengawasan yang sudah dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan unit kompetensi keempat yang tadi disampaikan oleh Ibu Cahya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk pada unit kompetensi yang kelima. Jadi, kalau saya bisa bilang, unit kompetensi kelima ini terkait dengan kalau di dalam siklus PDCA kita sudah masuk pada tahapan cek, Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu melakukan pengecekan? Ya, melakukan pengecekan untuk melihat apakah sistem SJPH yang sudah diterapkan itu masih terjaga konsistensi penerapannya. Nah, itu caranya adalah dengan melakukan audit internal. Bapak Ibu sekalian, unit kompetensi kelima dan keenam ini nanti saya yang menyampaikan, Bapak Ibu. Jadi mohon izin, saya akan menyampaikan untuk unit kompetensi kelima dulu. Unit kompetensi kelima saya akan akhiri nanti pukul 11. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan unit kompetensi keenam. Sebelumnya biar nggak lupa absen, silahkan lakukan absensi dulu Bapak Ibu. Sudah pukul 9.34 berarti harusnya link absen sudah mulai ada. Coba lihat di link sistem Bapak Ibu. Ada nggak tuh klik materi internal audit. Ada apa bar absensi kehadiran. Silahkan Bapak Ibu klik dulu biar nggak lupa. Nah Bapak Ibu sambil ngisi ya. Jadi audit internal itu kita kita belajar audit dulu deh. Jadi ada audit eksternal, ada audit internal, ya Pak ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau nanti Bapak Ibu dilakukan sertifikasi produk halal, ya, kemudian Bapak Ibu nanti diaudit. Yang mengaudit Bapak Ibu nanti siapa, Bu? Masih ingat nggak? Masih, Pak. Pada saat audit sertifikasi, yang melakukan audit siapa Bapak Ibu? Eksternal, Pak. Eksternal yaitu LPH, Pak. Oke. LPH. Betul sekali. Jadi nanti Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mendaftar ke BPJPH, memenuhi semua persyaratannya, kemudian Bapak Ibu memilih LPH ya yang ditunjuk, kemudian nanti diagendakan untuk setelah Bapak Ibu melakukan persiapan, verifikasinya sudah selesai, Bapak Ibu akan mendapatkan informasi kapan dikunjungi oleh LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Nanti Bapak Ibu akan ditatangi oleh seorang auditor. Nah, penyelia adalah orang yang tadi di dalam tugasnya penyelia itu yang nomor 4 adalah mendampingi auditor saat dilakukan audit oleh LPH, audit sertifikasi. Jadi auditornya adalah dari LPH. Bapak Ibu sebagai penyelia berarti sebagai Pendamping. auditinya. Pendamping. Ya, mendampingi auditor artinya Bapak Ibu akan menjadi auditinya. Jadi auditor itu adalah orang yang mengaudit, auditi itu adalah orang yang diaudit, Diaudit. pihak yang diaudit. Otomatis karena Ibu seorang penyelia, maka Bapak Ibu yang akan mendampingi itu untuk menjelaskan bagaimana sistem halal itu diterapkan gitu ya. Bukti-buktinya apa, nanti Bapak Ibu harus mendampingi itu. Karena pasti Bapak Ibu ketika auditor datang ke tempat usaha Bapak Ibu pasti ditanya siapa yang akan penyelianya. Ya kan? Makanya Bapak Ibu harus mempersiapkan diri untuk itu. Nah, kalau yang akan kita jelaskan sekarang ini adalah yang namanya audit internal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu melakukan audit terhadap perusahaan kita sendiri. Ya, jadi audit itu siapa yang melakukan? Jelas penyelia lakukan. Tapi penyelia itu bekerja pada saat melakukan audit internal. Penyelia itu tidak bekerja sendirian, Bapak Ibu. Oleh karena itu, dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh tim internal auditor. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin sudah belajar tentang penunjukan penyelia halal, ya kan? Kemudian
Diketahui juga ada yang namanya tim manajemen halal. Penilai halal bisa menjadi bagian dari tim manajemen halal. Kemudian yang ketiga adalah tim internal auditor, Bapak Ibu. Tim internal auditor ini adalah orang-orang yang nanti akan mengaudit secara internal terhadap fungsi-fungsi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Ya, Bapak Ibu seperti itu ya. Eh, Nanti saya akan jelaskan juga penyelia itu seperti apa. Kemudian kalau di tim internal audit itu tempat penyelia itu adanya di mana, nanti kita akan bahas Bapak Ibu. Sekarang, oh iya saya akan share dulu materinya ya buat Bapak Ibu. Sebentar. Bapak Ibu sudah saya share materinya. Silakan untuk Bapak Ibu buka sambil baca sambil mengikuti apa yang nanti akan saya sampaikan. Izin saya share screen Bapak Ibu. Unit kompetensi kelima ini adalah melakukan audit internal penerapan SJPH. Bapak Ibu sekalian, ini sesuai dengan unit kompetensi yang kelima di dalam SKKNI nomor 21 tahun 2000.